Guys, 100% Indonesia pasti akan menjadi negara maju. Kenapa saya bilang begitu guys? Kita lihat banyaknya smelter yang akan dibangunkan oleh investor daripada luar ke dalam negeri Indonesia guys. Kenapa mereka berebut-rebut untuk membina smelter itu guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan, tanpa umur yang panjang, tiadalah apa yang kita bisa buat di dalam dunia ini. So guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Teman-teman jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa guys. Okey, judul yang kita mahu reactionkan seperti kata oleh intro tadi, iaitu 100% maju. Teknik G2 Indonesia ingin memperbanyakkan smelter jadi rebutan para investor. Kenapa guys? Kenapa tiba-tiba Indonesia ini menjadi rebutan para investor untuk membangunkan smelter mereka di dalam negeri Indonesia guys? Itu menjadi tanda tanyanya. Dan disitulah nanti peluang untuk warga negara Indonesia banyak dapat pekerjaan dan tidak perlulah untuk menjadi TKI di luar negara lagi, kerana di dalam negeri Indonesia sudah banyak smelter seperti smelter nikel, logam, apa saja yang dibina oleh negara-negara yang datang untuk membuat pabrik mereka di dalam Indonesia. Pasti baik untuk rakyat Indonesia juga guys. Dan apa yang kita tahu kenapa, iaitu investor ini datang ke Indonesia untuk membina smelter mereka, kerana mereka sekarang ini kita tahu semenjak Bapak Presiden Jokowi menyekat ataupun menahan, iaitu ekspor nikel, ekspor batu bara, ekspor uranium, ekspor nanti bauksit. Disitulah sebabnya investor daripada negara-negara luar, terutamanya Eropah, membina pabrik mereka ataupun smelter mereka di dalam negeri Indonesia, kerana mereka sudah tidak bisa untuk mengimport barang mentah daripada Indonesia. Maka janji Bapak Presiden Jokowi, jika mahu barang yang belum jadi daripada Indonesia, harus bina pabrik di dalam Indonesia. Bawa mesin kamu ke Indonesia, bawa peralatan mesin kamu ke Indonesia, bawa pabrik kamu ke Indonesia. Maka kamu dapatlah barang-barang yang belum jadi ataupun barang mentah daripada Indonesia. Kerana itulah kita lihat investor ramai berebut-rebut untuk membina smelter mereka di dalam negara Indonesia guys. Dan disitulah nanti ada baiknya juga peluang untuk rakyat Indonesia mendapat pekerjaan. Jadi guys, jika sudah banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia, bermaknanya ekonomi Indonesia semakin baik, semakin pulih, dan disitulah baik untuk rakyat Indonesia dan baik juga untuk negara Indonesia. Itulah hebatnya idea ataupun kecerdikan Bapak Presiden Jokowi menghentikan, iaitu ekspor bahan mentah ke luar negara, dan kita lihat berlumba-lumba investor membina smelter mereka di dalam negeri Indonesia. Hebat kan guys? So okay guys, sebelum kita mereactionkan video ini, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi. Dan selepas itu, habisnya kita reaction, saya akan memberi sedikit komentar. Jadi guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Hilirisasi Indonesia 100% berhasil maju. Para investor berebut ingin jadi yang pertama. Indonesia langsung perketat karena hal ini. Wow. Yang tahu kapan selesainya, sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai. Pak, investasi nggak bisa masuk dengan baik. Investasi yang saya maksudkan ini bukan hanya investasi asing, tetap naik, tapi pertumbuhan ekonomi kita tidak dibarengi dengan pertumbuhan investasi. Kenapa? Karena ICOR kita tinggi. ICOR kita 6,8 poin. Dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Filipina, itu 3,9. ICOR itu adalah indikator mengukur tingkat biaya yang besar. Kuncinya adalah di investasi. Karena APBN kita tidak memungkinkan untuk seluruh pembangunan ini di cover dari anggaran APBN. Oleh sebab itu, lagi meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, agar jangan ada baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi. Yang kita inginkan, Bagi-Bagi. Sahabat Bagi-Bagi, sudah tak heran lagi jika Indonesia memang akan berhasil menjalankan hilirisasinya. Apalagi berani melawan negara Eropa yang dari dulu sangat kuat dalam menjalankan perpolitikannya. Nah,
Dalam hal ini, Indonesia dikabarkan perketat keamanan dalam negosiasi para investor yang akan menginvestasi Indonesia untuk menjalankan hilirisasinya. Ya, walaupun hal itu dikatakan bagus, tetapi bisa dikatakan buruk. Nah, ada kok buruk bisa juga ya? menjadi buruk? Apakah kok bisa? karena mereka adalah orang asing? Simak kok bisa? video ini baik-baik agar Ya, kok bisa guys? Apabila banyak smelter daripada luar negara mahu melabur ataupun investor di dalam Indonesia, kok ada yang nggak baiknya juga ya? Okey, kita lanjut. kalian tidak salah paham. Ya, agar kita tidak gagal faham. Ayo, Sahabat simak bagi-bagi, hingga habis. Indonesia menegaskan arah kebijakan investasi pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah pada hilirisasi. Tujuannya supaya mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Indonesia menekankan ini tercermin dari realisasi investasi asing sepanjang 2022 yang paling banyak masuk ke investor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 11 miliar US dollar. Sedangkan posisi kedua masuk ke sektor pertambangan sebesar 5,1 miliar US dollar. Banyak ya. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan fokus negara sekarang dalam arahan kebijakan investasi adalah hilirisasi. Jadi, bicara hilirisasi itu harga mati, di mana kita mulai hilirisasi dari pertambangan. Ya. Fokus hilirisasi ke depannya tidak hanya pada sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara saja, melainkan juga akan mencakup sektor minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Sehingga barang-barang dari sektor itu tidak lagi bisa dijual mentahannya nantinya. Wow, dahsyat Bapak Presiden Jokowi. Bukan saja daripada segi iaitu seperti batu bara, ataupun nikel, lepas tu timah ke apa. Lepas ini kata Bapak Presiden Jokowi, daripada gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan hingga barang sektor tidak bisa untuk diekspor barang yang belum jadi, harusnya dihilirisasi di dalam negeri sendiri dulu, lepas tu baru diekspor keluar negara. Habislah selepas ini Eropah ya. Barang dari sektor itu tidak lagi bisa dijual mentahannya nantinya. Sahabat bagi-bagi, kebijakan investasi yang mengarah pada hilirisasi ini tidak lagi bisa ditawar-tawar, sebab Indonesia harus menjadi negara maju. Ia mengakui banyak pertentangan dari berbagai pihak di dalam maupun luar negeri dari arah kebijakan investasi presiden ini. PT Freeport yang diandalkan Indonesia juga tidak lagi mengirim kopernya ke sana dan membangun smelter semua di Gresik pada 2024. Hingga Newmont di NTB juga sudah melakukan hilirisasi di sana dan banyak sekali pihak asing yang menentang hal tersebut. Dengan sekarang kita lihat pun Freeport pun banyak pemerintah sudah pegang 51% guys untuk saham Freeport di Indonesia lah. Jadi itulah kita lihat hebatnya Bapak Presiden Jokowi itu ya. Kebijakan hilirisasi ini, Bahlil optimis Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Sebab lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi itu akan semakin berkualitas dengan tingkat upaya yang semakin meningkat. Walau begitu, dengan menyukai investasi di sektor industri hilir ini, sumber daya manusia di Indonesia juga ditingkatkan kualitasannya. Ini karena hilirisasi juga membuat pemanfaatan teknologi semakin banyak dalam industri. Betul. Sahabat bagi-bagi, seperti pertanyaan di awal, kenapa Indonesia perketat dalam hilirisasi, terutama dalam hal investasi, kok bisa menjadi buruk? Dalam hal ini, Bahlil Lahadalia mengibaratkan seperti ayam tumbuh gigi dalam menggambarkan sulitnya pembangunan smelter.
atau pabrik permukiman mineral bisa bergantung dari pembiayaan dan perbankan dalam negeri. Selama perbankan tidak memberikan kelonggaran bagi pengusaha-pengusaha pribumi dalam hal pembiayaan untuk pembangunan smelter, maka dapat dipastikan Indonesia Papua, tidak yang akan bekerja pernah punya freeport. smelter. Investasi smelter yang ada di Indonesia saat ini masih banyak dari investasi asing. Sebab, kata Bahlil, perbankan Indonesia dinilai masih enggan untuk membiayai pembangunan smelter di dalam negeri. Sementara, jika bank asing equity-nya Sebentar, kita ulang semula guys, apa yang dikatakan tidak tadi. akan Sebentar ya. pernah punya smelter. Investasi smelter yang ada di Indonesia saat ini masih banyak dari investasi asing. Sebab, kata Bahlil, perbankan Indonesia dinilai masih enggan untuk membiayai pembangunan smelter di dalam negeri. Sementara, jika bank asing equity-nya hanya 10% dengan bunga yang kecil, ini bisa menjadi masalah baru kita. Untuk pembangunan smelter itu sendiri, biayanya sangat mahal, sehingga butuh dukungan perbankan dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha yang berniat untuk membangun smelter di dalam negeri. Sahabat bagi-bagi, jadi dalam hal ini sudah jelas, Indonesia yang kesini semakin cerdas dalam hal hilirisasi, mulai memperketat yang dalam artian tidak ingin terpengaruh oleh budaya barat, ingin mengacukan negeri Indonesia. Jika para investor asing yang ingin membangun juga di Indonesia harus mengakui Indonesia adalah negara yang maju, bagaimana bisa mereka terus-terusan memanfaatkan kita dengan peluang yang ada? Semoga dengan pemerintah yang baru yang akan dibentuk oleh Indonesia nanti, semoga menjadi semakin cerdas dalam menjalankan hilirisasi. Benar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Ya. Ura. Merdeka. Hurra! Ura. 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 Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Bagaimana yang dikatakan oleh Bagi-Bagi, judulnya 100% maju teknik G2 Indonesia ingin memperbanyakkan smelter jadi rebutan para investor. Di situ kita lihat. Kerana apa, nanti banyak smelter daripada investor luar guys akan datang ke Indonesia ini untuk mereka mendapatkan barang yang belum jadi seperti nikel, iaitu batu bara, seperti bauksit, uranium dan tembaga. Nanti mereka tidak boleh untuk mengimport daripada Indonesia lagi, iaitu kerana kita lihat bagaimana Bapa Presiden Jokowi menegaskan tidak boleh mengekspor barang yang belum jadi keluar negara. Jadi kita lihat di situlah, dan kerana itulah nanti banyak smelter ataupun pabrik-pabrik yang akan dibina dalam Indonesia nanti guys. Dan jadi di situlah berita baik juga untuk rakyat Indonesia, warga Indonesia bisa mendapat peluang banyak pekerjaan apabila banyak smelter daripada Eropah, daripada benua apa sekalipun datang ke Indonesia untuk membuat pabrik mereka. Jadi di situlah peluang pekerjaan yang sangat banyak nanti untuk rakyat Indonesia. Tidak perlu menjadi TKI lagi guys. Di negara sendiri, di negeri sendiri Indonesia pun nanti sudah banyak smelter yang akan dibina di dalam Indonesia guys. Itulah hebatnya Bapa Presiden Jokowi apabila menghentikan barang yang belum jadi ataupun barang mentah diekspor ke luar negara, dan banyak nanti kita lihat investor daripada luar negara untuk melabur ataupun untuk membina pabrik mereka di dalam Indonesia. Itulah hebatnya Bapa Presiden Jokowi. Jadi guys, kita lihat bagaimana kesungguhan Bapa Presiden Jokowi ini untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang paling cepat untuk maju. Dan apa yang diimpikan oleh warga Indonesia, rakyat Indonesia untuk melihat Indonesia menjadi negara maju, pasti akan dapat menjadi kenyataan guys. Dan apa yang dikatakan oleh Bagi-Bagi admin juga mengatakan jika nanti sudah habisnya Bapa Presiden Jokowi menjadi presiden untuk Indonesia 2 periode, dan dia harapkan dan kita semua harapkan mudah-mudahan yang menyambung legasi Bapa Presiden Jokowi akan dapat menyambung menjadikan Indonesia menjadi lebih maju lagi selepas ini. Itulah yang diharapkan oleh semua
semua warga Indonesia. Kerana kita lihat bagaimana semenjak pemerintahan Bapak Presiden Jokowi ini, Indonesia memang sangat cepat membangun, sangat cepat maju dan sentiasa menjadi sorotan di luar negara, guys. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan reaction bersama dengan anda. Tanpa tontonan teman-teman, tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya action, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf, andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.